Kabar gembira datang dari Inggris. Bek jangkung timnas Indonesia Elkan Bagot akhirnya kembali merumput bersama tim utama Ipswich Town dalam laga putaran ketiga FA Cup melawan Blackpool Sabtu. Dalam pertandingan yang digelar di Portman Road Stadium tersebut, skuad asuhan Kieran McKenna sukses menang tipis 2-1. Elkan masuk pada menit ke-87 menggantikan Johnson untuk mengisi pos bek kiri. Meski hanya bermain di penghujung laga, penampilan ini menjadi debut resminya bersama tim utama Ipswich di musim kompetisi 2025-2026 setelah sebelumnya kesulitan menembus skuad inti. Momen kembalinya Elkan ke latanan hijau ini terjadi di saat yang sangat tepat, yakni bertepatan dengan penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Seperti diketahui, nasib Elkan di timnas sempat simpang siur akibat rumor ketidakharmonisan dengan Shin Tae-yong dan absennya pemanggilan di era Patrick Clifford. Dengan kondisi fisik yang bugar dan mulai mendapatkan kepercayaan di klub, pintu bagi Elkan untuk kembali mengenakan seragam merah putih kini terbuka lebar. Publik sepak bola tanah air tentu berharap John Hartman dapat melihat potensi besar Elkan untuk memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda di agenda internasional mendatang. Dunia sepak bola tanah air secara resmi memulai babak baru setelah diperkenalkannya nahkoda baru bagi timnas Indonesia. John Hartman kini mengemban tanggung jawab besar untuk membawa prestasi Indonesia melambung tinggi di kancah internasional. Kepastian ini muncul usai pengenalan resmi yang dilakukan oleh Federasi di Hotel Mulia, Jakarta pada Selasa pagi. Momentum ini dianggap sebagai tonggak awal transformasi taktik dan mental bagi para penggawa merah putih ke depannya. Pelatih berkebangsaan Inggris tersebut mengaku sangat tersentuh dengan keramahan dan semangat luar biasa dari para supporter. Bagi Hartman, memahami budaya dan ikatan emosional dengan negara adalah langkah pertama sebelum merancang strategi teknis. Ia memilih untuk tidak terburu-buru dan ingin merasakan atmosfer sepak bola Indonesia secara mendalam sebelum bekerja keras. Perasaan bangga menyelimuti dirinya saat pertama kali merasakan identitas kebangsaan Indonesia dalam acara perkenalan tersebut secara langsung. Keterikatan ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam membangun komunikasi yang efektif antara pelatih dan seluruh pemain. Tantangan yang menanti Hartman tidaklah ringan, karena jadwal kompetisi internasional sudah berderet sepanjang tahun kalender ini. Fokus terdekat adalah mengawal para pemain dalam rangkaian laga persahabatan resmi yang masuk dalam kalender FIFA. Manajemen pemusatan latihan sudah mulai dirancang dengan standar tinggi untuk menyambut jadwal pertandingan pada bulan Maret mendatang. Hartman menjamin bahwa segala kebutuhan tim akan terpenuhi secara maksimal guna menunjang performa di lapangan hijau nanti. Inilah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh jutaan pasang mata pecinta sepak bola di seluruh pelosok negeri ini. John Hartman langsung memberi sinyal kuat terkait arah baru timnas Indonesia setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala. Dalam pernyataan publik pertamanya, ia menegaskan pentingnya menghadirkan pemain berlevel internasional, termasuk melalui jalur naturalisasi demi meningkatkan daya saing skuad Garuda di panggung global. Menurut Hartman, fondasi yang sudah terbangun saat ini perlu diperkuat dengan kualitas yang lebih tinggi. Ia melihat masih ada sejumlah pemain diaspora Indonesia yang memiliki kemampuan mumpuni dan berkarir di level elit sepak bola dunia, termasuk di 5 liga top Eropa. Salah satu nama yang mencuat adalah Pascal Struijk. Bek tengah kelahiran Belanda itu saat ini memperkuat Leeds United dan tampil di kasta tertinggi Liga Inggris, Premier League. Keberadaan pemain dengan pengalaman seperti ini dinilai bisa membawa dampak besar bagi performa timnas Indonesia. Ketika ditanya mengenai peluang menambah pemain naturalisasi, John Hartman menegaskan bahwa kehadiran pemain yang terbiasa bermain di kompetisi papan atas merupakan kebutuhan mendasar bagi tim nasional yang ingin bersaing di level dunia. Ya, untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, kata Hartman. Ia menambahkan bahwa pengalaman bermain di liga elit akan membentuk karakter, kecerdasan taktik, serta mental bertanding yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola internasional. Selain Pascal Struijk, masih terdapat sejumlah pemain potensial lain yang memenuhi syarat naturalisasi. Sebagian besar berasal dari Belanda. Baru beberapa saat resmi diperkenalkan ke khalayak publik sebagai pelatih baru timnas Indonesia senior, John Hartman langsung memberikan pernyataan yang cukup mencengangkan banyak pihak. Pelatih asal Inggris tersebut dalam waktu dekat akan terbang ke Eropa guna menambah amunisi pemain keturunan di timnas Indonesia.
Usut punya usut, John Herdman sendiri memang sebelumnya cukup mengagumi sumber daya pemain diaspora di Indonesia yang berpeluang dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Oleh karena itu, dirinya akan langsung memantau sendiri para pemain keturunan tersebut di Eropa dan menyeleksi langsung siapakah yang layak untuk diajukan sebagai pemain naturalisasi. Setelah itu, saya akan mengunjungi mereka. Pada akhir Januari atau awal Februari 2026, saya akan ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka, berbicara langsung dan juga mencari pemain lain yang mungkin siap bergabung, ujar John Herdman. Langkah yang cukup luar biasa dan terbilang gila ini memang belum pernah dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia sebelumnya, seperti Patrick Kluivert maupun Sinteyong. Bahkan, John Herdman langsung tak membuang-buang waktu dan ingin menyeleksi sendiri para calon pemain naturalisasi tersebut nantinya. Pelatih timnas Indonesia John Herdman akan melakoni pertandingan perdana bersama skuad Garuda di FIFA Series mendatang. Pertandingan tersebut sekaligus menandai debut John Herdman di kancah internasional dan langsung disaksikan oleh penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya, FIFA Series akan berlangsung di SUGBK pada 23 sampai 31 Maret 2026. Kompetisi tersebut nantinya akan diikuti oleh 4 negara, yakni Indonesia dan Saint Kitts and Nevis, sedangkan negara lainnya masih belum diungkapkan oleh PSSI. John Herdman sendiri baru saja ditunjuk oleh PSSI dan dikenalkan kepada publik di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Januari 2026. Nantinya, Sumarji bersama Direktur Teknik Alexander Zuyers akan menyodorkan sejumlah nama pelatih lokal agar dapat diseleksi secara langsung oleh mantan pelatih timnas Kanada ini. John Herdman sendiri menerima kontrak dari federasi berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. PSSI pun menyiapkan target besar bagi pelatih 49 tahun tersebut, termasuk membawa timnas Indonesia berprestasi di Piala Asia 2027, serta mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2030. Bagi John Herdman, Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah populasi terbanyak dan sebagian besar masyarakatnya fanatik dengan sepak bola. Saya ingin berada di sini karena negara ini mau melangkah maju. Saya bergabung dengan Kanada karena negara itu ingin melangkah maju, baik tim putri maupun putranya. Itulah mengapa saya ingin berada di sini, terang John Herdman. Nama Pascal Struijk kembali menggema di jagat sepak bola nasional. Bek tangguh Leeds United itu lagi-lagi dikaitkan dengan isu naturalisasi timnas Indonesia. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah, melainkan kapan peluang itu benar-benar terbuka. Di tengah minimnya kabar resmi, rumor tentang Pascal Struijk justru makin liar di media sosial. Setiap kali sang pemain tampil solid di Championship Inggris, kolom komentar langsung dipenuhi satu harapan, berseragam merah putih. Berbeda dengan era sebelumnya, PSSI saat ini memilih pendekatan senyap dalam urusan naturalisasi pemain keturunan. Proses tidak lagi diumbar ke publik sebelum benar-benar matang. Menurut sumber di lingkaran jurnalis olahraga, PSSI disebut sudah lama memantau situasi Struijk. Namun satu faktor kunci tetap menjadi penentu, keinginan sang pemain sendiri. Pascal Struijk lahir di Deurne, Belgia dan memegang paspor Belanda. Secara regulasi, ia memiliki opsi membela Belgia, Belanda, atau Indonesia lewat jalur keturunan dari pihak ayah. Hingga kini, sinyal terkuat menunjukkan Struijk masih memprioritaskan peluang menembus timnas Belanda, sebuah pilihan yang sangat logis. Bermain di Euro atau Piala Dunia bersama Oranje adalah mimpi hampir semua pemain Eropa. Namun realitasnya tidak sederhana. Persaingan di lini belakang Belanda teramat ketat dengan nama-nama seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Nathan Ake, hingga Mickey van de Ven. Peluang Struijk menjadi pilihan utama jelas tidak mudah. Sebaliknya, jika memilih Indonesia, Struijk hampir pasti langsung menjadi pilar utama lini belakang timnas. Status bintang, peran sentral, hingga potensi menjadi legenda hidup di mata ratusan juta supporter terbuka lebar. John Herdman, nahkoda timnas Indonesia, membuka pintu bagi kehadiran pemain naturalisasi baru untuk memperkuat skuad Garuda. Ia menilai langkah tersebut masih relevan demi meningkatkan daya saing Indonesia di level tertinggi sepak bola internasional. Pada era kepelatihan sebelumnya, timnas Indonesia diperkuat sejumlah pemain keturunan Belanda. Herdman menegaskan pendekatan serupa tetap menjadi opsi, selama pemain yang direkrut memiliki kualitas dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan tim nasional. Herdman kemudian menjawab pertanyaan wartawan, apakah dia akan mencari pemain keturunan Indonesia dari dataran Inggris, tempat ia lahir pada 19 Juli 1975 di Consett. Saat menjawab pertanyaan ini, pelatih 50 tahun itu hanya mengatakan akan mencari pemain terbaik dari manapun.